Pada kesempatan kali ini masih sama kita bahas tentang kecemasan dan was-was ya. Karena ini adalah satu problem yang besar yang banyak dirasakan hari ini oleh masyarakat masyarakat kita. Ada yang gelisah tanpa sebab, ada yang pikirannya terus dipenuhi rasa takut, ada juga yang setiap hari diliputi kekhawatiran berlebih, anxiety. Nah, lalu bagaimana cara menghadapinya? Sebenarnya sederhana ya, sederhana teman-teman ya, Bu dan Bapak ya. Cukup lakukan 3 hal ini saja, insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja. Yang pertama adalah kenali bahwa rasa cemas itu bukan musuh ya. Sekali lagi, kenali bahwa rasa cemas atau was-was itu bukan musuh, tetapi ini adalah sebuah sinyal ya. Banyak yang salah paham. Mereka menganggap kecemasan, was-was itu adalah masalah utama yang harus dilawan, yang harus dimusuhi. Padahal rasa cemas, was-was hanyalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai. Ada sesuatu yang perlu dibongkar, dibenahi. Nah, seperti halnya lampu merah-merah ya, tanda merah-merah yang ada di dashboard mobil misalnya, kayak ada lampu indikator temperatur misalnya, atau indikator misalnya sabuk pengaman yang belum dipakai. Nah, ada warna merah, ada kelip-kelip warna merah, itu adalah bukan sesuatu yang pasti bahaya, tapi itu adalah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan. Nah, tanda-tanda ini menyala bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan tanda yang positif loh ya sebenarnya. Nah, sayangnya kebanyakan orang tidak sekedar membaca sinyal, tetapi melekat rasa takut pada sinyal itu. Nah, kita ulang-ulang ingatannya, kita berbesar bayangannya, akhirnya apa? Jadi beban di dalam hati. Padahal alarm ataupun sinyal merah ya, atau kelip-kelip itu ya, itu adalah sebuah pertanda adanya sesuatu yang perlu dibenahi di dalam ya. Nah, itu yang justru manakala yang dipikirkan adalah alarm itu justru malah menjadi berat. Yang kedua adalah pisahkan antara kejadiannya, antara perasaannya, dan antara diri kita. Nah, bayangkan 3 dimensi atau 3 elemen ini adalah satu lingkaran atau elemen yang sebenarnya berbeda-beda. Ya, misalnya elemen pertama, kejadian, apapun yang menimpa yang Anda alami, ya, itu adalah ya hanya kejadian. Itu bukan diri Anda, bukan perasaan Anda. Yang kedua adalah elemen apa? Perasaan. Nah, rasa itu ya apa yang muncul sebagai reaksi dari adanya kejadian. Rasa itu bukan kejadian itu, rasa itu bukanlah diri kita. Nah, yang ketiga adalah, atau lingkaran yang ketiga, elemen yang ketiga adalah diri kita sendiri ya. Diri kita bukanlah rasa itu, diri kita bukanlah kejadian itu, tetapi diri kita adalah diri kita yang menyadari, yang sadar akan adanya kejadian, akan adanya rasa. Namun seringkali kita malah campur adukkan 3 elemen ini. Kita merasa bahwa diri kita ya masalah, diri kita ya cemas, itu padahal itu berbeda sama sekali ya. Diri kita bukan cemas, diri kita bukan kejadian itu, diri kita adalah diri yang menyadari, diri yang sadar ya, dengan kesadaran intuisi hati bahwa diri kita bukanlah rasa ataupun kejadian itu. Nah, kejadian bisa jadi sudah berlalu, perasaan bisa berubah, dan diri kita tetap ada, tetap bisa memilih dan menyadari untuk tidak terikat terhadap rasa dan kejadian itu. Nah, kalau bisa menjaga jarak, kalau kita bisa menyadari dengan adanya jarak ini ya teman-teman ya, kita akan merasa lebih ringan. Rasa cemas bisa hadir, tetapi tidak bisa mengintervensi diri kita. Rasa cemas bisa hadir, tapi tidak bisa mengganggu gugat kehidupan kita. Nah, langkah yang ketiga adalah ya lepaskan dan syukur. Tugas kita adalah melatih diri untuk mengamati tanpa melekat. Seiring waktu, ketika kita terbiasa menjaga netralitas, kecemasan dan was-was, itu sebenarnya akan reda dengan sendirinya. Nah, langkah praktis yang ketiga yang bisa dilakukan adalah lepaskan dan syukuri. Saat merasa itu dilepaskan dan Anda syukuri bahwa semuanya akan
membawa, akan mempunyai hikmah yang baik, hikmah yang positif, maka Anda akan hidup terasa lebih lapang dan terasa lebih longgar di dada. Kesimpulannya apa, Ibu dan Bapak? Kecemasan bukan dilawan. Rasa was-was itu tidak harus dilawan, tetapi dipahami sebagaimana adanya. Kuncinya ada pada diri kita. Lepaskan kemelekatan kita, kemelekatan terhadap bahwa diri kita adalah kecemasan itu, bahwa diri kita adalah masalah itu. Tapi sadari, bikin jarak ya, bahwa diri kita bukanlah si cemas itu, diri kita bukanlah si was-was itu, diri kita juga bukan kejadian itu. Tapi diri kita adalah diri kita yang menyadari dengan kesadaran intuisi hati bahwa diri kita hanya posisi atau berposisi sebagai pengamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Ibu dan Bapak yang mau join kelas self healing, bisa klik link yang ada di bio saya.